Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A dengan materi inflasi yang beranggotakan saya sendiri, Sohibul Mutakin, NIM 41197170. Kemudian Heni Maulana Sodik, NIM 41197174, dan Nalah Hilmiana, NIM 41191182. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang inflasi. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kemudian lagi, inflasi merupakan gabungan dari harga-harga. Selanjutnya, beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: yang pertama, indeks biaya hidup atau consumer price index, yang berarti mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau sale price index. Indeks perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat yang besar. Yang ketiga, GNP deflator. GNP deflator adalah jenis indeks yang lain, berbeda dengan dua indeks di atas dalam cangkupan barangnya. Kemudian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Inflasi permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan oleh naiknya permintaan total atau agregat demand yang berlebihan sehingga terjadi perubahan harga. Inflasi dari sisi penawaran atau supply side inflation. Hal ini terjadi karena menurunnya penawaran total atau agregat supply. Ada berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya penawaran, seperti kenaikan upah dan harga bahan baku. Inflasi dari sisi permintaan dan penawaran atau demand supply inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang disertai dengan turunnya penawaran sehingga harga menjadi lebih tinggi. Misalnya, menjelang hari raya, permintaan masyarakat terhadap barang-barang semakin meningkat. Dampak dari inflasi. Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi ada pula dampak positif dari inflasi. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut. Dampak negatif dari inflasi antara lain yang pertama yaitu bila harga tidak stabil maka perekonomian tidak berjalan normal. Yang kedua, sebagai dari ketidakstabilan tersebut, masyarakat akan cenderung menarik tabungan guna membeli dan menimbun barang sehingga banyak bank yang dirus dan berdampak pada tutup atau rendahnya investasi. Yang ketiga yaitu produsen cenderung memanfaatkan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan mempermainkan harga di pasaran. Yang keempat, distribusi barang relatif tidak adil. Yang kelima, banyak produsen yang bangkrut. Yang keenam, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata. Selanjutnya yaitu dampak positif dari inflasi. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengonsumsi, sehingga produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtivisme dapat ditekan. Yang kedua yaitu inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran akan cenderung menurun karena masyarakat akan tergerak melakukan produksi dan mendirikan usaha.